Di sini ABK ASN-nya sudah ada satu yang ASN, dan di tahun 2023 ada satu guru juga yang lolos di sekolah itu dengan guru PJOK juga. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait P3K Guru tahun 2023. Nah, seperti biasa, sebelum Mimin bahas bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, kali ini Mimin akan membahas terkait mekanisme pemetaan guru P3K formasi tahun 2023. Nah, ini adalah terkait pertanyaan teman-teman terkait ABK dan penempatan P3K guru tahun 2023 ya. Ini adalah terkait penempatan pelamar lulus seleksi guru P3K tahun 2023. Berarti ini bagi teman-teman P1 sampai dengan P4 yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K guru tahun 2023. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini, proses teman-teman itu kan berarti sudah sampai di proses pengisian daftar riwayat hidup atau DRH yang dijadwalkan sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Nah, walaupun kemarin teman-teman BKN sudah mengadakan press release bahwa masih terdapat ratusan ribu ya yang belum melakukan pengisian DRH. Nah, kemudian tahapan berikutnya yaitu untuk pengusulan NIP 3K ya. Ini adalah pengusulan untuk NIP 3K yang akan dimulai 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Nah, terkait penempatan ya, usulan penempatan itu atau pengusulan untuk NIP 3K juga teman-teman PKN telah menyampaikan untuk khusus P3K JF Guru ya, Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 terkait dengan unit penempatan instansi agar melakukan koordinasi dengan teman-teman Kemendikbud ya. Selanjutnya teman-teman Kemendikbud itu akan mengirimkan data unit penempatan pada SIASN ya, sistem informasi ASN milik teman-teman BKN ya, sebagai dasar penetapan NIP 3K. Jadi sebenarnya arus proses penempatan P3K itu memang ini diatur by sistem ya. Jadi ini memang sistem yang dibuat oleh teman-teman dari Kemdikbud. Ini ada sebuah aplikasi namanya aplikasi pemetaan guru, di mana nanti teman-teman akan dimappingkan. Setelah itu data yang teman-teman sudah dilakukan penempatan itu akan dikirim ya ke teman-teman BKN. Nah, dari teman-teman BKN ini akan diteruskan nanti di data di CASN ya untuk penerbitan NIP P3K. Jadi setelah teman-teman di mapping, ditentukan unit kerjanya ya, baru nanti akan dikirim ke BKN. Kemudian di BKN ini dimasukkan ke aplikasi CASN, kemudian baru SK sesuai dengan hasil pemetaan Dinas Pendidikan. Nah, ini adalah prosedur untuk pemetaan atau penempatan guru untuk yang lulus P3K Guru tahun 2023. Nah, kemudian di sini Mimin akan membahas beberapa contoh kasus. Nah, ini kenapa Mimin bahas ini biar teman-teman tahu kira-kira bahwa kondisi teman-teman tuh adanya di poin mana gitu. Jadi teman-teman tahu akan ditempatkan di sekolah induk atau di tempat lain. Nah, perlu Mimin disclaimer ya bahwa memang keputusan ini itu sudah diperhitungkan matang-matang dan by system tentunya ya. Dan penempatan teman-teman mau dimanapun ini pasti sudah diperhitungkan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Nah, kemudian ini adalah contoh kasus yang pertama ya. Jadi kasus yang pertama itu misalnya di sini ada ABK-nya 3 ya, analisis beban kerja atau ABK. Mimin contohkan misalnya guru bahasa Indonesia ya, Bindo, atau guru PPKN aja yang simple ya, guru PPKN. Nah, Mimin contohkan guru PPKN di sekolah A ya, di sekolah A. Dan yang bersangkutan ini ternyata memang induknya di sekolah negeri ya. Case-nya Mimin bahas ini adalah sekolah negeri tentunya ya. Nah, untuk sekolah swasta nanti menyesuaikan konsepnya. Nah, misalnya untuk guru-guru PPKN ini ABK-nya perlunya 3 guru. Saat ini ya, saat ini yang sudah status sebagai ASN, apakah itu PNS ataupun P3K tahun 2021 maupun P3K tahun 2022 itu ada 2. Jadi, perlu 3 sudah ada 2. Dan di tahun ini ternyata kebetulan ada satu yang guru lolos untuk P3K guru jabatan fungsionalnya PPKN di sekolah itu gitu ya. Jadi, kasusnya adalah tidak perlu dipindah. Jadi guru yang lolos ini akan ditempatkan di sekolah yang bersangkutan atau ditaruh di sekolah induknya. Jadi statusnya adalah yang bersangkutan ini akan ditempatkan di sekolah induknya karena ternyata memang ada kebutuhan. Ya, ini kasus pertamanya bahwa ini memang untuk teman-teman yang dia menginduk di negeri ya. Terus yang di swasta kayak mana? Sama konsepnya. Karena teman-teman swasta itu tidak ada induk, akan dicari sekolah yang misalnya gini, ABK-nya perlu 5 gitu ya. Ternyata ASN-nya baru 2, yang lulus saat ini ternyata baru 1. Berarti kan baru ada 2 dan 3 nih ya. Berarti perlu 2 lagi. Nah, teman-teman swasta yang bisa di mapping di sini akan ditempatkan di sini gitu ya. Intinya mau teman-teman dari negeri ataupun swasta, ketika ABK-nya ada yang kosong dan lulus itu bisa dipetakan di sekolah tersebut.
Nah, kemudian ini adalah contoh untuk kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua itu adalah teman-teman itu adalah ABK-nya misalnya 3, ya anggap saja guru PPKN juga ya. Kemudian ASN-nya sudah ada 2. Kemudian peserta 2023 ini tapi yang bersangkutan itu adalah P1 ada 2. Sebenarnya kan ini 3, 2, 2 udah lebih 1 ya. Tapi untuk teman-teman P1 itu kemungkinan akan tetap dipertahankan di sekolah induknya. Ini bagi teman-teman yang punya sekolah induk ya. Nah, tapi tetap memperhatikan ABK ya. Maksudnya tetap memperhatikan ABK-nya. Misalnya apakah ada guru lain yang misalnya tiba-tiba ngajarnya apa yang bisa direlokasi ya, atau ada guru yang akan pensiun dalam waktu dekat. Jadi untuk teman-teman P1 ini ya diprioritaskan ya khusus ya. Akan ada kemungkinan ditempatkan di tempat induknya ya. Tapi ini pun dengan syarat tanda kutip ya, tetap memperhatikan ABK. Nah, sama jika dari swasta dipindahkan ke sekolah negeri, pasti ya kalau teman-teman dari swasta kan ditaruh di sekolah negeri, tetapi dengan asumsi sama, yaitu tetap memperhatikan ada ABK-nya enggak gitu ya. Nah, misalnya gini, gurunya perlu 3, tapi ternyata yang masuk 4 atau 5 itu kan nggak bisa. Karena apa? Ya berarti ada satu guru yang kemungkinan nanti nggak akan dapat jam yang sesuai ya, atau di bawah 24 jam misalnya ya. Jadi kasusnya seperti itu. Kemudian contoh kasus yang 3 ya. Kasus yang ketiga itu adalah ABK-nya ada 3 ya. Kemudian ASN-nya adalah 2, ada 2. Kemudian peserta non P1 atau yang P2, P3, P2 sampai P4 ya, ini P2 sampai P4 misalnya ya. Itu ada 2. Nah, ini kan kelebihan juga nih ya. Berarti ini ada -1, ABK-nya ternyata -1, berlebih 1 guru. Nah, sementara yang keterima 2. Jadi, salah satu di sini harus dipindahkan ke sekolah lain yang ABK-nya perlu, gitu ya. Nah, ini terjadi ya karena kasusnya pasti kelebihan guru ya. Kasus seperti ini berarti kelebihan guru. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ya, pelamar melamar pada jabatan yang sesuai jenjangnya namun terdapat kelebihan guru pada jabatan yang dilamar. Contoh ya, kebutuhan guru di sekolah SMP Mapel Bahasa Indonesia itu ABK-nya perlu 3. P3K atau PNS yang saat ini sudah ada itu ada 2. Kemudian yang lolos P3K 2023 ada 2. Ya, apakah P2, P3 maupun P4, maka salah satu harus ditempatkan di sekolah lain yang ABK-nya kosong. Nah, ini kasusnya ya. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang ini kasusnya punya teman yang sama di jabatan yang sama, lolos di satu sekolah tapi harus dipilih salah satu. Nah, dasar pemilihannya bisa bervariasi ya. Ini bisa jadi dari sisi senioritas masa kerja, kemudian dari umur maupun dari nilai CAT. Nah, itu adalah masing-masing kewenangan dari teman-teman daerah tentunya ya. Kemudian yang keempat adalah Satminkal jabatan dilamar tidak sesuai dengan jenjang, khususnya guru SMP melamar guru kelas. Nah, ini tidak bisa ya gitu ya. Kan guru SMP itu kalau untuk melamar guru kelas tidak bisa ditaruh di SMP-nya karena itu kan tidak linier ya. Jadi bagi teman-teman misalnya kasusnya guru SMP tapi saat ini melamar guru kelas mau nggak mau ini harus dipindah ke jenjang SD pasti gitu ya. Jadi untuk kasus teman-teman yang seperti ini ya harus dipindah mau tidak mau. Atau bagi teman-teman yang mungkin saat ini mengajarnya di SMA tapi ngambil mapel yang ada di SMK, di sekolahnya nggak ada ya, seperti itu kasusnya. Atau kebalikannya, teman-teman SMK tapi ngambil mapelnya di mapel SMK itu jabatan fungsional itu tidak ada, jadi adanya di SMA. Nah gitu ya. Jadi dia harus dipindah ke sekolahnya gitu ya, di sekolah yang lain gitu ya. Nah kasusnya juga harus dipindah. Nah kasus dipindah itu pemetaannya ya nggak mungkin dipaksakan ditaruh di sekolahnya gitu maksudnya gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya teman-teman untuk menghitung ABK yang ini seperti apa gitu ya, menghitung ABK. Nah untuk melakukan penghitungan ABK itu contoh sederhananya adalah seperti ini ya. Contohnya di sini kan ABK guru PJOK ya berdasarkan ketersediaan JJM. Nah misalnya ini kebetulan untuk teman-teman Digdas di SD misalnya ya. Di SD itu ternyata ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 kelas. Sementara jumlah JJM jam tatap muka per minggu itu untuk PJOK itu adalah 4 jam. Jadi total ada 7 kelas dikali 4, ditemukanlah per minggu itu terdapat 28 jam untuk mapel PJOK. Nah kemudian pertanyaannya berapa ABK-nya untuk guru PJOK di sekolah tersebutnya. Cara paling mudah menghitungkannya adalah ini ya. JJM per minggu kali jumlah rombel dibagi 24. Jadi ditemukanlah ada 4 jam, 4 kali 7, 28 ya, dibagi dengan 24. Dibagi dengan 24 itu jam minimum yang akan dibagikan per satu guru, kebutuhan satu guru ya. Nah di sini diketemukanlah 1,17.
Jadi, di sekolah ini hanya perlu satu guru PJOK. Di sini ABK ASN-nya sudah ada satu yang ASN, dan di tahun 2023 ada satu guru juga yang lolos di sekolah itu dengan guru PJOK juga. Nah, berarti untuk yang bersangkutan ini tidak mungkin ditaruh di sekolah ini karena sudah terisi dengan satu ASN dan ABK-nya satu. Nah, kasusnya gini, misalnya ditemukan hasil pembagi ini bukan 1,17, misalnya 1,6. Nah, kalau untuk pembulatan ke atas ini bisa dinaikkan, berarti ini kebutuhannya adalah 2 ASN gitu ya, atau 2 ABK, sorry, 2 ABK. Nah, bedanya kalau dia ketemu hasilnya adalah 1,6 misalnya, ini dibulatkan perlunya 2 guru. Jadi kalau 2 guru, saat ini ASN-nya baru ada 1, berarti ABK-nya perlu 1. Jadi guru yang bersangkutan tidak perlu dipindahkan ke sekolah lain, dia tetap bisa diangkat sebagai guru PJOK di sekolah itu karena memang ABK-nya cukup gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan perhitungan manual ini ya untuk menghitung ABK-nya berapa sih ya teman-teman. Tinggal sesuaikan jumlah rombel yang ada di sekolah teman-teman dikalikan mapel tersebut berapa untuk jam per minggunya gitu ya. Jika jamnya atau nilai hasil pembaginya di bawah 0,5 itu pembulatannya ke bawah. Tapi kalau nilainya di atas 0,5 itu pembulatannya adalah ke atas ya. Jadi ini adalah informasi terkait pemetaan P3K guru. Jadi teman-teman itu perlu disclaimer ya, dimanapun teman-teman itu dipetakan itu memang pasti sudah memperhitungkan ABK dan pemerataan ya tentunya ya. Kalau teman-teman ditaruh di tempat lain itu pasti karena di sana perlu kebutuhannya gitu ya. Jadi ada kebutuhannya. Dan sebenarnya ranah penempatan ini memang sudah diatur juga by system ya, perlu teman-teman pahami. Dan dimanapun penempatannya sebenarnya teman-teman juga sudah melakukan pengisian 5 poin yang intinya adalah siap ditempatkan di mana saja salah satunya ya. Karena mungkin tidak semua hasil pemetaan ini bisa menyenangkan semua teman-teman yang sudah lulus P3K guru ya. Tapi memang sebisa mungkin itu pasti akan diusahakan memang yang sesuai domisili atau yang sekolahnya ada kebutuhan. Nah, ini bagi teman-teman perlu Mimin sampaikan juga bahwa segera isi DRH-nya yang belum melakukan pengisian DRH ya. Dan teman-teman harus pahami juga mungkin dimanapun tempat teman-teman ditempatkan ini sudah menjadi rezeki teman-teman yang harus disyukuri gitu ya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan terkait P3K Guru tahun 2023, silahkan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.